Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di sini bareng Faye di channel Obor 13, channel yang diharapkan bisa mengisi asupan dosis horor kalian semua. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, sukses, bahagia dan di dunia maupun di akhirat. Oke, untuk kisah kali ini saya akan membawakan pengalaman saya sendiri, yaitu ketika menghabiskan waktu liburan Idul Fitri di kampung nenek saya. Bagaimana kisahnya? Berikut ceritanya. Biasanya momen Ramadan itu momen yang sangat ditunggu-tunggu bagi kami para umat muslim, yang dimana biasanya saat Ramadan itu menjadikan hari yang sangat menyenangkan, karena selain pada saat itu saya bisa mendapatkan THR dari saudara-saudara saya yang lain, karena waktu itu saya masih muda gitu kan, jadi masih sering dapat apa namanya ya THR lah gitu, bikisan uang baru gitu kan. Kemudian selain itu juga biasanya momen Ramadan itu yang paling ditunggu itu momen ketika kita halal bihalal, bertemu dengan saudara-saudara lain gitu kan, dari keluarga-keluarga sanak famili yang jauh gitu kan. Nah biasanya untuk para kita gitu laki-laki yang sedang dalam kondisi puber itu saat-saat yang paling mengasihkan ketika kita bisa apa ya, dalam tanda kutip itu searching lah gitu kan, cewek-cewek atau saudara-saudara cewek dari tetangga yang biasanya itu kan cute-cute gitu kan, seperti itulah kira-kira. Nah jadi waktu itu saya juga senang gitu bisa bertemu dengan sepupu-sepupu saya yang sudah tinggal di luar kota gitu kan. Oh, banyak yang sudah tinggal di bekerja dan di luar pulau gitu. Lalu biasanya rutinitas kita tuh laki-laki di keluarga saya tuh apabila menjelang malam menjelang itu sering ngumpul-ngumpul untuk main PS gitu kan. Kita sering sewa PS, kita main bareng, suka kompetisi main bola di situ gitu kan. Mengingatkan kalau di kampung itu tempat hiburan jarang gitu kan, nggak kayak sekarang tempat nongkrong juga banyak gitu kan. Yang ini bener-bener kampung gitu, dimana malam pun suasananya tuh udah hening, udah sepi gitu kan. Nah biasanya rutinitas kita lebaran itu yaitu setiap tahun pasti aja ada momen kita tuh sewa sewa PS, kita main bareng-bareng gitu kan di situ. Nah suatu malam, entah kenapa saudara-saudara saya yang lain juga kayak lagi apa, sepi gitu, nggak pada berkumpul di titik kumpulnya kita bermain PS. Biasanya kita main PS itu kan di tempat paman saya gitu kan. Nah waktu itu cuman saya berdua dengan saudara saya yang namanya Ferry. Akhirnya berhubung saat itu karena dirasa apa ya, sepi juga gitu kan, nggak ada saudara-saudara lain atau tetangga-tetangga lain yang main ke tempat kumpul kita. Akhirnya kita tuh memutuskan ya udahlah besok lanjut aja mainnya kita besok gitu kan, soalnya ngapain juga gitu kan, ini malam ini sepi juga gitu kan. Akhirnya kita sepakat untuk bubar lah gitu. Nah dari titik kumpul itu menuju rumah nenek saya ada sekitar berjarak 1,5 kilometer lah gitu kan, bisa ditempuh juga gitu dengan jalan kaki. Waktu itu saya bubar dari tempat kumpul base camp bermain PS itu sekitar pukul 2 dini hari gitu kalau tidak salah. Nah karena waktu itu saya tidak dijemput oleh paman saya, akhirnya saya memutuskan untuk pulang dengan jalan kaki. Nah ketika saya jalan kaki itu, berhubung melalui jalan raya itu jalannya memutar dan lebih jauh, akhirnya saya memutuskan untuk mempersingkat jarak tempuh itu melalui salah satu perkampungan gitu di situ. Perkampungan, dan kebetulan di situ hanya ada jalan setapak yang membelah perkampungan itu, dan di situ banyak sekali rumah-rumah warga gitu kan. Saat itu ya namanya di kampung gitu kan, dini hari juga kan berasa banget gitu sepi gitu kan. Ketika saya melintasi ke perkampungan itu pun saya nggak berani lirik kiri kanan gitu, karena saya lihat di perkampungan itu tuh lampu di rumah tuh ada yang nyala ada yang enggak gitu, belum lagi kan apa
kondisi perkampungan kayak gimana sih gitu kan, rumah-rumahnya udah gitu kan jaraknya agak jauh-jauh gitu dari satu rumah ke rumah yang lainnya tuh kan. Saking sepinya suasana saat itu, saya bernafas pun sampai kedengeran gitu di kuping saya gitu, dan gak ada suara-suara lain gitu di situ gitu. Tapi saya nggak mencoba untuk tidak berpikir aneh-aneh gitu kan, karena saya biasanya ke dalam kondisi itu tuh imajinasi saya sering melebar kemana-mana gitu kan. Akhirnya saya fokus jalan kaki sambil nunduk gitu kan, sambil ngelihat jalan setapak itu yang lebarnya kira-kira 1,2 meter. Saya jalan dan mencoba menghiraukan apapun yang terjadi di situ, baik suara-suara ataupun apa gitu. Pokoknya fokus jalan biar cepat keluar dari perkampungan itu menuju jalan raya lagi gitu kan. Akhirnya alhamdulillah saya saat itu sampai ke rumah tidak lama juga gitu kan perjalanan. Saya masuk ke rumah nenek gitu, dan ya tidur lah gitu kan sampai siang biasanya itu kan karena capek juga gitu. Ketika besok siangnya ada paman saya yang nanya, lu dari mana sih, kemarin gue jemput nggak ada gitu kan. uh, for your information, nama paman saya ini biasanya dipanggil tuh si Bebek gitu. Kenapa dia dipanggil si Bebek? Dulu dia sukanya itu ngambilin bebek tetangga orang gitu, kalau lagi ngeronda nggak ada kerjaan dia suka ngambilin bebek-bebek tetangga untuk dia masak gitu bersama teman-teman gitu ya. Pokoknya tindakan yang tidak patut ditiru gitu lah teman-teman. Dan akhirnya semenjak kejadian itu seolah-olah menjadi momen untuk melabelkan nama bebek itu gitu untuk paman saya. Kembali lagi ke cerita, paman saya Bebek ini nanya, lu kemana kemarin, gue jemput nggak ada katanya. Gue bilang udah balik duluan gitu. Balik naik apaan, kan katanya mau dijemput naik motor. Enggak, aku tuh jalan kaki, aku bilang gitu. Terus lewat mana? Yaitu aku lewat ke perkampungan itu biar lebih cepat juga lebih gampang. Ke perkampungan yang pintunya tuh samping baksonya Ibu Marni gitu. Terus paman saya kayak kaget, lu ngapain ke situ katanya. Emang kenapa gitu? Lu nggak tahu warga di situ tuh pada mengungsi semua gitu. Mengungsi kenapa gitu? Jadi di perkampungan itu adalah salah seorang warganya yang meninggal karena mengakhiri hidupnya. Lah, mengakhiri hidupnya, aku bilang gitu kan. Kenapa katanya? Lu tahu kan si Peceng katanya. Iya, tukang pijit itu kan. Iya katanya. Dia tuh meninggal katanya. Eh, Diduga karena stres, dia mengidap penyakit apa gitu, penyakit tertentu, karena gak sembuh-sembuh, karena tidak punya biaya juga entah apa gitu, mungkin kan permasalahannya juga tidak jelas. Saya waktu itu mendengar beritanya dari paman saya, hanya diberitakan bahwa si Peceng itu, almarhum Peceng itu meninggal karena penyakit yang diidapnya tidak sembuh-sembuh gitu kan. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya, dan yang namanya orang meninggal dengan cara seperti itu gitu kan biasanya meninggalkan sesuatu energi yang negatif ya kan, yang dimanfaatin oleh setan-setan dan iblis itu gitu kan untuk menyesatkan umat manusia gitu kan. Akhirnya menjadi teror gitu kan di desa itu. Terornya itu seperti apa? Biasanya katanya setiap malam itu dia selalu mendatangi rumah-rumah warga gitu kan. Biasanya mengetuk pintu rumahnya, perwujudannya itu dalam bentuk pocong, mengetuk-ngetuk rumah warga dengan kepalanya gitu, disundul-sundul gitu kan, duk duk duk. Pokoknya ketika malam tiba ada suara itu, pasti itu tuh si Peceng itu bergentayangan gitu kan. Ketika dibuka pintu itu, muncullah si Peceng di depan rumah warga itu dengan memakai kain kafan dengan masih ada kapas di kedua hidungnya dan matanya gitu. Dan ketika dia muncul itu biasanya dia sambil berucap, tolong saya, tunjukkan jalan pulang, gimana saya cara pulangnya, tolong saya ingin pulang. Biasanya kalimat itu yang keluar dari mulutnya ketika dia menampakkan diri ke warga-warga gitu kan. Nah, singkat cerita, warga itu kan resah gitu di perkampungan itu. Akhirnya demi menjaga ketentraman keluarganya masing-masing, warga di situ tuh banyak yang memutuskan untuk mengungsi sementara waktu. Nah, dan ketika saya melewati perkampungan itu tuh sedang kosong dan tidak ada warga yang tinggal di situ gitu. Dan alhamdulillah gitu, ketika saya melangkah di sana gitu, melewati perkampungan itu dan tidak ditampakin gitu kan, saya bersyukur banget sih. Waktu itu nggak kebayang deh kalaupun amit-amit ya harus sampai ketemu gitu kan.
Singkat cerita, ya saya bersyukur banget lah gitu kan. Paman saya juga si bebek ini bilang, lu beruntung banget deh katanya, soalnya itu kejadian itu tuh lumayan genting katanya di kampung itu gitu, semua juga resah gitu pun. Pihak-pihak apa yang dituakan di kampung itu tuh lagi memikirkan caranya gitu, gimana untuk mengatasi teror ini gitu kan. Singkat cerita, saya kembali pulang ke kota asal saya, dan beberapa hari kemudian tiba-tiba paman saya tuh menelpon katanya. Baik katanya, alhamdulillah warga-warga di kampung itu udah pulang katanya. Lah kata, emang udah selesai itu terornya si Peceng itu katanya. Sudah gitu. Jadi pada saat itu hasil musyawarah warga semua, akhirnya mereka sepakat untuk meminta bantuan kepada orang yang dituakan. Di situ ada seorang kiai yang emang udah sepuh gitu kan. Beliau emang memahami tentang agama gitu, tapi dia tidak apa ya, tidak berkecimpung di dunia permistisan sih sebenarnya. Mungkin orang itu disegani karena ilmu agamanya tinggi gitu kan, sehingga si konon katanya si pocong Peceng itu dia datengin dan didoakan, entah gimana gitu prosesi dan ritualnya juga saya juga tidak diinformasikan oleh paman itu, sehingga akhirnya si Peceng itu bisa beristirahat dengan tenang gitu, dan warga pun sudah bisa beranjak kembali lagi gitu ke kampungnya itu. Nah itulah kira-kira cerita yang saya alami ketika waktu itu liburan lebaran di kampung nenek saya. Oke teman-teman. Nah mengenai apa cerita ini, ya mungkin kan udah banyak ya kisah-kisah yang diceritakan bahwa tentang seseorang yang mengakhiri hidupnya itu kadang tidak selalu berbuah hal yang apa ya baik gitu. Rata-rata kan semua hampir menjadi sesuatu yang negatif gitu. Bahkan saya sempat sempat mendengarkan kisah salah seorang YouTuber gitu, entah podcaster saya lupa gitu. Cuman saat itu dia ada momen bertemu dengan sesosok wanita dengan kondisi apa penampakan si wanitanya itu hancur gitu, apa penampilannya tidak mengenakan gitu, dengan wajah hancur berdarah-darah dan sebagainya gitu kan. Setelah si podcaster ini tuh kontak batin lah dengan makhluk tersebut, bahwa diketahui bahwa makhluk itu meninggalnya pun dengan cara yang tidak baik, yaitu mengakhiri hidupnya gitu kan. Akhirnya si orang ini tuh mencoba mendoakan dia gitu, mencoba mendoakan makhluk itu gitu kan. Namun ketika didoakan, makhluk itu tidak berubah gitu kondisinya. Soalnya sepengalaman dia, biasanya ketika dia bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu, ketika didoakan, kondisi penampakannya tuh bisa berubah lagi ke jadi yang lebih baik gitu, wujudnya itu tidak menyeramkan gitu. Tapi apa saking parahnya gitu kondisi bundir itu gitu untuk makhluk itu, sehingga doa aja tidak bisa menyelamatkan dia gitu. Makanya kan di dalam kepercayaan keyakinan kami sebagai umat muslim, bundir itu salah satu dosa besar yang mungkin ini gitu kan. Bahkan ketika kita ingin mendoakan saja gitu untuk arwahnya itu, bukan untuk arwahnya ya, untuk meminta bantuan kepada Tuhan untuk menyempurnakan makhluk itu pun doanya tidak sampai gitu, seperti ada yang menghalangi gitu. Bahkan biasanya ketika orang berpikiran untuk mengakhiri hidupnya itu biasanya bisa merugikan untuk lingkungan, bahkan warga-warga di sekitar gitu. Kita ambil contoh gitu, ketika kemarin yang sempat viral ada kontrakan 1000 pintu deh kalau nggak salah. Si kontrakan itu kan apa dulu ramai sekali katanya, warga banyak yang tinggal di situ. Cuman ketika ada kejadian seperti itu dan ada teror, warga itu memutuskan untuk pergi gitu kan dari kontrakan itu kan seperti apa ya, kayak mematikan bisnis yang punya kosan, dan juga membuat susah para warga yang ditinggal di situ gitu, selain untuk mencari tempat baru. Belum lagi kan kalau untuk pindah ke tempat baru kan belum senyaman di situ gitu kan, akhirnya kan efeknya bisa banyak juga gitu kan. Nah, aku harap sih teman-teman jangan terjadi lagi hal-hal seperti ini kepada teman-teman maupun rekan-rekan yang ada di sini gitu. Saya doakan semoga permasalahan yang teman-teman hadapin bisa diselesaikan tanpa harus punya pemikiran untuk mengakhiri hidup atau apa gitu. Saya hanya mengingatkan bahwa kita itu punya Tuhan, punya Yang Maha Kuasa, tempat kita berserah diri. Saya yakin, dan semua orang juga pasti meyakini bahwa setiap permasalahan itu selalu ada jalan keluarnya. Itu saja mungkin untuk kisah kali ini yang bisa saya bawakan pada episode kali ini. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi atau membagi pengalamannya gitu biar bisa memetik pelajaran,
dari kisah-kisah horor teman-teman bisa mengirimkan ke obor13.official@gmail.com untuk kisah-kisah menarik yang ada pelajaran moral yang bisa dipetik dan kisahnya epic akan saya bawakan di channel ini. Oke, terima kasih teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum.